Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini tanggal 16 Oktober kita bertemu lagi dalam ibadah kita Komisi Perempuan. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mengangkat satu pujian Kidung Jemaat 269. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami diberi kesempatan bersama ibu-ibu Komisi Perempuan. Kami bersekutu, berkumpul lagi Tuhan di dalam ibadah kami ini. Meskipun Tuhan kami tidak berada di dalam satu tempat, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan, sertailah ibadah kami ini, sehingga kami yang mendengarkan dan memuji nama-Mu, kami dapat mendapatkan penghiburan serta kekuatan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk bersekutu dan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Semituan, marilah kita mengangkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud di halaman-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada Bapak Pendeta Semituan, kami persilakan untuk membawakan Shalom firman. ibu-ibu yang terkasih, bertemu lagi dalam ibadah Komisi Perempuan. Dan mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita supaya kita semua dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh bertemu walaupun secara daring. Tapi kami percaya kekuatan dari Tuhan tetap berada dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bersemangat untuk beribadah dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami mampu memahami dan juga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk sore ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu-ibu yang terkasih, menjadi umat yang diberkati dan memberkati. Sekali lagi, menjadi umat Tuhan yang diberkati dan memberkati. Ada banyak orang yang merasa dirinya diberkati. Ada yang mengatakan berkat itu dengan kekayaan, dengan punya jabatan dan yang lainnya. Nah, dan banyak orang mengatakan ya berkat itu selalu berhubungan dengan fasilitas dan juga ekonomi. Namun Alkitab menjelaskan bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu itu. Itu salah satu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang paling besar adalah kita mendapatkan karunia Allah, yaitu diselamatkan. Itu yang paling utama. Dan berkat yang lain adalah berkat yang bonus. Nah, bagaimana menjadi umat yang diberkati dan juga menjadi berkat? Apa sih ciri-cirinya? Nah, kita lihat ciri-ciri umat yang diberkati dan menjadi berkat. Wah, kalau sudah
omong diberkati atau menjadi berkat ini, wah ini enak sekali ya. Tapi kita lihat dulu apa ciri-cirinya. Dan ibu-ibu, termasuk saya juga ya. Saya bukan ibu-ibu, maksudnya saya juga, ibu-ibu, mari kita melihat dan mengevaluasi diri kita. Kita ini termasuk umat yang diberkati juga, hanya diberkati saja, atau juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat di sini. Yang pertama, ciri-ciri umat yang diberkati dan menjadi berkat adalah orang itu atau umat Tuhan itu, dia pasti adalah seorang yang membawa damai. Kalau kita baca dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di sini, ini kita lihat ada dua pelayan Tuhan, dua ibu-ibu ini yang berantem nih. Jadi ternyata di gereja awal saja itu sudah ada pertikaian. Dan ini secara khusus ibu-ibu nih berantem. Nggak tahu nih berantem gara-gara apa, tapi mereka mungkin berantem kalau perselisih paham. Karena ini berhubungan dengan pelayanan. Eudia dan Sintike ini orang-orang yang hebat dalam pelayanan. Karena ayat 3 dibilang mereka itu teman-teman, kawan sepelayanan. Dan mereka itu adalah umat Tuhan yang tercantum namanya dalam kitab kehidupan. Keyakinan Paulus itu, iman Paulus. Jadi Paulus mengatakan ini dua sahabat saya yang setia dalam pelayanan, tapi mereka bertikai, padahal mereka sama-sama umat kerajaan Allah. Jadi anak Tuhan itu kadang berantem ini, padahal masalah pelayanan. Nah, namun sebagai umat Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat, dia adalah orang yang membawa damai. Nah, seperti di sini yang disebut ini sunsugos. Sunsugos ini ya entah itu mungkin nama orang atau seorang teman, namun dia itu dipercayakan oleh Paulus untuk mendamaikan Eudia dan Sintike. Dia datang untuk membawa damai. Nah, ini ciri buat kita. Nah, pertanyaannya, ini ibu-ibu di Komisi Perempuan ini punya ciri ini enggak? Kalau dia itu tidak punya ciri ini, ya belum sepenuhnya menjadi perempuan yang diberkati dan menjadi berkat. Harus ada punya ciri ini, bawa damai. Bawa damai di dalam persekutuan Komisi Perempuan. Bukan jadi biang kerok atau jadi bibit perpecahan, tidak. Ada selisih paham, oke, betul. Namanya juga kita punya kepala berbeda. Ada perbedaan banyak hal. Namun selalu berusaha untuk membawa kedamaian. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus itu bawa shalom, bawa damai. Dan kita berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ya kita lihat diri kita, termasuk saya datang itu bawa damai atau bawa perpecahan atau bawa pertikaian. Nah, bukan hanya dalam persekutuan dengan tetangga-tetangga sekitar. Apakah kita nih orang yang suka membawa damai? Ketika kita datang, orang bilang, waduh ini orang, ibu ini baik sekali, ibu ini selalu kata-katanya baik, tidak suka berantem dengan orang lain. Nah, itu dengan tetangga. Nah, yang paling penting, apakah ibu-ibu ini adalah ibu-ibu wanita perempuan yang membawa damai di dalam keluarga, membawa damai kepada suami. Wah, suami begitu pulang langsung adem karena lihat wajah ibu-ibu. Wah, ibu-ibu wajahnya penuh dengan kedamaian. Juga anak-anak bawa damai dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau mamanya pergi selalu dicari, aduh kalau mama ada enak sekali.
Atau jangan-jangan entah mama ada apa enggak, pusing amat. Jadi anak-anak sangat merindukan. Ada hadirnya di rumah tidak membuat anak-anak takut. Sebentar dimarahin lah, dipukulin lah, atau diapain. Oh, apa kita bawa damai? Apa tidak, ibu-ibu? Jadi dalam keluarga, dan dari keluarga itu akan nampak di dalam tetangga-tetangga, dalam persekutuan, dan juga di tempat kita kerja. Kalau kita membawa damai bagi suami, bagi anak-anak, kalau saya bagi istri saya, bagi mertua saya, karena mama saya jauh di Kupang ya. Tapi apakah saya bawa damai juga untuk mama saya di Kupang? Wah, kalau saya telepon itu mama saya senang sekali, suruh kapan pulang. Aduh, itu susah juga ya. Karena kalau pulang Kupang itu, aduh, hepeng harus banyak itu. Nah, jadi kita jadi berkat. Kita itu, kita bawa damai apa enggak? Kalau tidak bawa damai berarti kita belum menjadi umat yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, ciri dari orang atau umat yang diberkati dan menjadi berkat, yaitu dia itu bersukacita. Dia selalu menunjukkan sukacita ilahi. Bukan berarti tidak menangis kalau ada apa-apa, dia tetap menangis. Tapi dalam hidupnya selalu terpancar sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi bersukacita. Mengapa dia bersukacita? Wah, di dalam ayat yang ke-6 itu dijelaskan, karena dia memiliki iman dan harap yang teguh sehingga dia tidak khawatir. Ada datang kekhawatiran, tetapi dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Ada rasa was-was, tapi dia tidak dikuasai. Dia percaya, dia punya iman yang teguh, dan dia punya harap yang teguh bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, ini pertanyaannya buat ibu-ibu dan juga saya. Apakah kita selalu bersukacita karena kita punya iman dan harap yang teguh, percaya bahwa Tuhan menyertai dalam hidup ini? Walaupun situasi saat ini, waduh, luar biasa. Tapi apakah kita tetap bersukacita karena punya iman dan harap yang teguh? Ini buat kita semua. Atau ketika suami begitu lihat kita, aduh, suaminya juga tak khawatir, anak-anak juga, aduh, mama bagaimana ini? Atau kehadiran kita membuat suami senang, bersukacita, selalu memiliki semangat. Anak-anak juga selalu senang karena mamanya itu bersukacita. Atau orang-orang tetangga senang lihat kita karena kita selalu bersukacita. Salah satu ciri orang yang bersukacita itu karena dia punya iman dan harap Tuhan bersama dengan dia. Ada masalah, pasti, tetapi dia tetap bersukacita. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-6 juga, yaitu orang itu dia pasti mempunyai hubungan doa yang baik. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dan ucapan syukur. Orang itu adalah orang yang hidup di dalam doa, tekun berdoa. Pokoknya dalam hidupnya selalu menyampaikan kepada Tuhan keluh kesah dia. Dia tidak mencari di tempat lain. Dia tidak pergi. Memang pasti kita curhat dengan orang lain, dengan teman, dengan apa, tentang masalah kita, supaya kita minta tanggapan orang lain. Namun yang terpenting adalah dia mencurahkan segalanya itu kepada Tuhan. Nah, itu juga berhubungan dengan iman ya, menyampaikan semuanya kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Dia tidak mencari di tempat lain, pergi kemana-mana, tidak. Dia lari pada Tuhan, dia hidup di dalam doa. Dan ingat, kekuatan kita adalah di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita sedang menaruh semua
ke hadapan Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan pada Tuhan, apalagi sampai kita angkat tangan pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Dan yang keempat adalah dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Orang yang diberkati dan menjadi berkat, pikiran dan perbuatannya itu ada di dalam ketaatan. Semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang benar, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan itu dipikirkan. Hal-hal yang baik dipikirkan. Hal-hal yang baik yang mau dia pikirkan dalam hidupnya. Dia mau berusaha untuk membuang hal-hal yang tidak baik. Tapi bukan hanya dipikirkan saja. Dan apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi bukan hanya mulut saja atau di pikiran saja, tetapi perbuatannya itu mengikuti apa yang diajarkan para rasul, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi pikiran maupun perkataan dan perbuatannya itu ada di dalam ketaatan. Jadi orang yang hidup di dalam ketaatan pada firman, dialah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Taat. Untuk ketaatan kan butuh proses yang panjang, dan itu harus dilatih setiap hari. Kita taat gak dalam melakukan firman Tuhan? Kita taat gak ketika kita bekerja, kita tidak tipu-tipu? Kita tidak melakukan hal yang tidak benar. Kita profesional melakukannya dengan baik. Nah, ini 4 ciri orang yang diberkati dan menjadi berkat. Saya percaya ibu-ibu, kalau kita mempunyai ciri-ciri ini, kita adalah orang-orang yang diberkati dan juga menjadi berkat. Orang yang memiliki ciri ini dimanapun pasti diterima. Orang yang memiliki ciri-ciri ini pasti dia akan menjadi berkat, dan orang akan melihat. Dan akhirnya kita, kalau melakukan ini semua, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Mari ibu-ibu menjadi umat yang diberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berjemaat, dengan tetangga-tetangga, dengan masyarakat, dan yang paling utama adalah di dalam kehidupan keluarga kita. Kita mau membawa keluarga kita juga untuk keluarga kita hidup seperti ini, membawa damai, selalu bersuka cita, kemudian hidup di dalam doa dan taat pada firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kiranya kami terus diteguhkan oleh firman Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama juga berdoa buat jemaat-jemaat dalam masa-masa pemulihan. Kami menyerahkan khusus untuk Ibu Mayos yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap menjamah, tangan Tuhan akan memberikan pemulihan. Tangan Tuhan meneguhkan Ibu Mayos, hatinya, imannya tertuju kepada Engkau Yesus, Tuhan dan Raja, dokter di atas segala dokter. Berkati juga Pak Mayos dan anak-anak yang mendampingi. Tuhan juga memberkati agar mereka tetap sehat dan kuat, diberikan kesabaran di dalam menanti dan merawat Ibu Mayos. Kami juga berdoa untuk Ibu Nainggolan, Pak Tobing, dan juga jemaat-jemaat yang kami tidak dapat sebutkan namanya, yang mungkin dalam masa-masa pemulihan. Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kedamaian, dan Tuhan memberikan pemulihan. Kami juga mau berdoa buat oma opa kami, opung-opung kami dalam masa lanjut usia. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga semangat untuk tetap memuji dan memuliakan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan,
juga untuk jemaat-Mu dalam bekerja, dalam mencari kehidupan, nafkah bagi keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan mencukupkan makanan dan minuman bagi umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat ibu-ibu secara khusus di dalam mengelola keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam mengatur keluarga dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat tekun belajar dan kiranya mendapat hasil yang maksimal. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Komisi Perempuan, para pengurus, ada kesehatan, ada satu tujuan di dalam melayani Tuhan. Tuhan berkati dalam keluarga mereka, dan kiranya melalui pelayanan mereka, Komisi Perempuan itu semakin hari semakin maju. Ya Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk GKO Klender, untuk para majelis, pendeta, dan juga semua aktivis dan pengurus komisi. Tuhan berkati agar kami semua dapat melayani Tuhan dengan baik. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar kami semua dapat mengatasi COVID-19. Berkati pemerintah kami supaya mengambil langkah bijak dalam mengatasi COVID-19. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Bapa, secara pribadi dari ibu-ibu Komisi Perempuan, kami percaya mereka menaikkan doa di hadapan Tuhan. Apapun permasalahan dan beban yang dihadapi, kami percaya Yesus sumber jawaban kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Semi Tuan untuk firman-Nya pada malam hari ini. Biarlah firman yang kita dengarkan tadi dapat kita menjadi pegangan dalam kehidupan kita, serta kekuatan di sepanjang hari kehidupan kita. Untuk Warta Komisi Perempuan, pada tanggal 16 Oktober, pertama, Komisi Perempuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lucia Purba yang berulang tahun pada tanggal 12 Oktober. Kedua, petugas pada tanggal 23 Oktober, liturgos adalah Ibu Elizabeth. Pembawa firman, pendeta Ibu Nini Tanamal. Di sepanjang hari kehidupan kita banyak menerima berkat. Biarlah berkat yang kita terima dapat kita jadikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat memberikannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar ini, atau melalui GoPay, atau melalui setiap hari Minggu kita dapat memberikan ke gereja bersama dengan Ibu Rina. Untuk mengakhiri ibadah malam ini, kita mengangkat satu pujian NKB nomor 003. Berpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar. Sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah untuk
doa penutup dan berkat kami persilahkan Bapak Pendeta Semituan. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa tutup dan doa berkat. Karena itu, ibu-ibu, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Shalom.